Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sholli wa sholihah kelas 5 SDT Utsman bin Affan. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah di penghujung subtema 3 ya, artinya kita akan ada persiapan penilaian harian. Kita akan masuk MUPEL IPA pembelajaran 1, 2, dan 5. Siapkan buku paket kalian. Ya, tematik 5C makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan gangguan pada organ pencernaan manusia dan membuat poster tentang gangguan pada organ pencernaan manusia, menjelaskan berbagai jenis gangguan pencernaan pada manusia, mengidentifikasi berbagai penyakit, serta survei dan presentasi hasil survei, menjelaskan berbagai penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia, ya, ilmu pengetahuan alam. Di subtema 3 ini kita melanjutkan dari subtema 2, ya. Jadi di halaman 76 silakan dibuka buku paketnya. Sudah ketemu halaman 76. Di situ kan ada beberapa penyakit, contoh gangguan pencernaan pada manusia, ya. Di materi sebelumnya sudah ada, di sini hanya ada tambahan diare, appendisitis, konstipasi, dan gastritis, ya. Tapi nggak apa-apa, boleh coba masukkan kembali materi di subtema 2. Baik, yang pertama mah itu peradangan yang terjadi pada lambung, ya. Aktivitas lambung yang mengikis dinding permukaan karena tidak ada makanan yang dicerna. Selain itu ada infeksi bakteri dan efek samping dari obat. Jadi mah ini komplikasi yang pengaruh yang banyak, ya, dari telat makan sehingga lambung mengolah tapi tidak ada makanan di dalamnya, efek samping dari obat, atau juga adanya bakteri yang masuk ke dalam lambung. Cirinya itu perih dan nyeri pada perut, ya. Solusinya makan yang teratur, hindari makanan pedas dan asam, mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter, ya. Mudah-mudahan anak-anakku kelas 5 semua terhindar dari penyakit yang satu ini. Lanjut. Yang kedua sakit gigi, ya. Hampir semua dari mulai balita sampai orang manula, ya. Manusia lanjut yang sudah lanjut usia juga menderita sakit gigi, ya. Dari mulai gigi patah, gigi copot, sakit gigi berlubang, gigi otek, ya, bahasanya tuh maksudnya sudah goyang-goyang seperti itu, atau ada yang disebabkan tambahan dari gusi bengkak, ya. Peradangan saraf gigi membuat gusi sakit. Ingat, ya, bukan gigi, kadang sarafnya, saraf kita yang terkena. Banyak faktor yang menyebabkan saraf gigi kita rusak sehingga membuat gigi kita sakit, ya. Solusinya adalah tetap pergi ke dokter dan meminum obat sesuai anjuran, dan yang pasti adalah menjaga kebersihan mulut. Biasakan sebelum tidur atau sesudah makan menggosok gigi. Konstipasi atau sembelit, ya, ini biasa diderita oleh anak SD yang memang konsumsi makanan berseratnya, terutama sayuran hijau itu kurang, sehingga terganggu proses pencernaannya, ya. Jadi fesesnya terbentuk keras. Feses itu kotoran kita, ya, dalam bahasa kimianya itu disebutnya feses. Dan kering, keras dan kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Memang sudah ada beberapa obat pencahar, obat yang bisa membuat encer, ya, kotoran kita sehingga kita mudah BAB. Tapi itu sebenarnya bukan solusi. Ya, solusi utama kita adalah tetap mengkonsumsi makanan kaya serat, ya, dan juga yang pasti jika sudah terkena penyakit ini harus segera pergi ke dokter. Jika terjadi terus-menerus akan menimbulkan wasir atau ambeien, ya. Kalian bisa tanya sama orang tua kalian ambeien itu seperti apa, ya. Ini juga salah satu penyakit tapi bukan di organ pencernaan, di pembuangan akhir, ya, pembuangan akhir. Yang ketiga, usus buntu atau bahasa kedokterannya appendicitis, ya. Nah, Bulia sendiri sudah kena nih, ya, qadarullah, sudah dioperasi juga dan rasanya sangat tidak nyaman sekali, saat menyiksa sekali, ya.
Jadi, cirinya waspada ya dengan 6 gejala ini. Ya walaupun ini bukan menjadi satu-satunya, tapi ini mungkin bisa kita waspadai jika terjadi pada diri kita. Yang pertama sakit perut yang akut ya, sakit perut yang aduh tidak nyaman pokoknya. Terus ada mual, ada muntah, kehilangan nafsu makan, sering buang air kecil dan demam ya. Kalau Bulia dulu yang pernah dialami itu demam demam itu tiap hari, menjelang malam malah. Dulu divonisnya tipes kalau enggak DBD. Ya, tapi ternyata tidak karena Bulia masih beraktivitas, masih tetap mengajar, masih sehat sebenarnya masih bisa melakukan sesuatu cuma sering badan itu hangat terus ya. Dan nafsu makan memang berkurang. Kalaupun mau makan maunya yang menggugah selera, yang pedas-pedas kayak bakso, somai atau yang lainnya. Terus perut agak sakit gimana gitu ya. Bingung menjelaskannya juga. Ada mual ya, jadi dikiranya masuk angin. Kemudian ada muntah sedikit gitu. Nah, ini kalau terjadi terus-menerus dan Bulia merasakan ini tuh lama ya, hampir sebulan 2 bulan. Jadi memang tidak paham ya, kurang ilmu kalau ini adalah penyakit usus buntu dan akhirnya dilakukan tindakan operasi sebagai solusi akhir karena jika usus buntu tidak dioperasi, dia bisa pecah dan bisa lebih besar lagi operasinya. Jadi sebutnya operasi besar. Ya, semoga anak-anakku dan keluarganya terhindar dari penyakit yang satu ini. Amin ya robbal alamin. Lanjut gangguan selanjutnya yaitu diare. Diare itu kebalikan dari mana? Yo, dari konstipasi ya, keluarnya feses dalam bentuk encer karena infeksi pada kolon. Kolon tahu kolon di mana kolon? Masih ingat? Kolon di usus besar. Diare dengan feses yang bercampur darah atau nanah disertai dengan perut mulas ya. Nah, Bulia jujur ya pernah, atau kalian juga pasti pernah. Aduh, rasanya tuh sampai keringat dingin yang namanya merasakan perut mulas ya karena infeksi bakteri Shigella atau jenis Protozoa ya. Ini bahasanya ya kurang kurang bisa dibaca, disebut penyakit disentri. Ya, ada diare yang perlu diperhatikan adalah dehidrasi ya. Jadi kalau yang sudah parah, diarenya bisa 5 sampai 6 kali. Kemudian anaknya juga susah diajak untuk minum, ya untuk mengkonsumsi makanan yang lembut udah susah karena sudah tidak ada daya untuk makan, udah lemas. Nah, ini yang berbahaya adalah gejala dehidrasi, kekurangan zat cair dan ini harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Semoga kita juga terhindar dari penyakit yang satu ini. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya ini gastritis ya, ini semacam sakit mah, tapi gastritis itu proses peradangan pada lapisan dalam lambung ya. Kalau bahkan pada lambungnya yang lecet, yang luka karena tidak ada yang pengolahan yang dicerna. Kalau gastritis itu lapisan dalam lambung ya, karena faktor iritasi atau infeksi. Jenis-jenisnya ada dua, ada akut, ada kronik. Kalau akut itu kurang dari 6 bulan, kalau kronik ya sudah lebih dari 6 bulan. Tandanya nyeri ulu hati ya, mual, muntah, pusing, keringat dingin, nadi cepat, nafsu makan menurun, perut terasa kembung. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ini perut terasa kembung. Penyebabnya pola makan tidak teratur. Nah, ini penting ya anak soleh ya. Kalian makan paksakan saja ya. Apa yang sudah Allah takdirkan di meja makan kalian, kalian syukuri. Ya, kalian syukuri dan kalian nikmati. Ya, kadang di usia kalian itu makan sesuai mood, ya, sesuai keinginan. Ya, makannya itu lagi, nggak mau ya, padahal itu sudah jam makan. Ya, perut kalian sudah terbiasa makan di jam sekian karena lauk pauk yang kalian tidak suka, jadi tidak makan dan sehingga lambung mengalami luka karena tidak ada yang dicerna oleh lambung ya. Jadi usahakan makan saja, bismillah saja, minta kemudahan sama Allah, semoga apa yang kalian makan menjadi nikmat dan menjadi manfaat. Sering makan makanan terlalu asam pedas ya, usia kalian juga senang sekali makan makanan yang berasa kuat sekali ya. Kalau minum maunya bersoda, kemudian kalau makan juga ya yang ada rasa yang kuat, mau asam, manis, asin itu yang kuat gitu ya, pedas. Terus sering makan makanan yang mengandung gas. Nah, ini gas itu banyak ya, bisa durian kalau buah-buahan, ada dari sayuran juga bisa kol, ya.
Kemudian dari minuman ya berarti yang bersoda. Kemudian stres ya. Kalian stres nggak sih? Di masa pandemi ini stres nggak? Jangan ya, jangan stres ya. Kita selalu berlindung kepada Allah dari dari lemah ya, dari apa? Dari malas ya. Semoga kita dijauhkan juga dari stres ya. Dinikmati saja. Ya la haula wala quwata illa billah. Kemudian suka minuman beralkohol enggak ya? Kemudian merokok juga tidak, infeksi kuman. Nah, ini ada infeksi kuman. Kemudian cara merawatnya ya segera makan jika timbul gejala, minum air hangat, terus ya makan makanan yang agak lunak, makan dengan porsi sedikit tapi sering ya. Berikan kompres air hangat, biasanya dulu Bulia diajarinya itu pakai botol bekas sirup ya, kemudian diisi air hangat, kemudian dililit, air hangatnya sih agak kuat ya, lebih cenderung ke panas, kemudian dililit sama handuk kecil, lalu ditaruh di perut ya, memang rasanya Masya Allah ya enak ya, tapi tetap saja namanya penyakit tidak ada yang enak ya. Kemudian minum susu untuk menetralisir asam lambung. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kuasa rezeki sama kita untuk bisa mengkonsumsi susu setiap harinya. Kalaupun tidak, ya semoga Allah jaga kita dari penyakit yang berbahaya apapun itu. Jauhi makanan yang diperbolehkan bagi penderita gastritis, misalnya nangka yang mengandung gas tadi yang Bulia sebut ya. Ada nangka, ada kol, ada ubi, durian, dan lain-lain. Makan yang pedas, rujak, saus, cabai, makan yang mengandung asam, misalnya cuka, jeruk, ya tapi ini yang over pastinya, yang berlebihan. Ya, sesuatu yang berlebihan juga berakibat tidak baik. Alhamdulillah materi IPA kita sudah selesai. Coba sekarang kalian buka buku paket kalian di halaman 83 nomor 1 dan 4. Nah, di sini kalian punya tugas proyek ya. 83 yaitu tentang ayo berdiskusi, mengidentifikasi berbagai jenis gangguan pencernaan pada manusia. Nah, di situ kan ada soalnya 1, 2, 3, 4 itu kalian kerjakan di buku tulis ya. Kemudian yang kedua halaman 100 dan 101 silakan dibuka buku paketnya. Ini tentang survei berbagai penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia. Jadi kalian bertanya nih seperti reporter ya, reporter TV yang mencari berita. Jadi kalian siapa nih responden yang mau dijadikan sasaran? Misalnya ibu ya, atau Umi, atau Abi, atau adik. Ya, tapi adiknya harus bisa ngomong nih, usahakan yang sudah sekolah juga. Atau kalau enggak boleh saudara, kalian lewat telepon, lewat WA ke tante atau om atau bibi ya, atau paman kalian ya, plus menjalin silaturahmi itu Masya Allah. Nah, ini dikerjakan di satu kertas lembar, boleh di buku tulis, tapi maksud Bulia yang bisa sekali foto ya, jadi fotonya nggak terlalu banyak biar file di Bulia tidak penuh, jadi HP Bulia nggak oleng ya, oke? Bulia tunggu jawabannya sampai hari Kamis karena ini ada 2 soal. Mudah-mudahan tidak bentrok sama pelajaran yang lain. Tapi ingat jangan dientar-entarkan ya, jangan jadi generasi entar sok tar sok ya. Kalau Allah kasih waktu luang sekarang maka kerjakanlah. Jika tidak paham, tidak tahu, biasakan bertanya ya. Bertanya pakai voice note juga nggak apa-apa, nggak mesti harus WA atau mau telepon langsung juga boleh. Baik, anak soleh dan soleha, itu dulu yang bisa Bulia sampaikan. Alhamdulillah, materi ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.